Selamat datang di my YouTube channel Siwi Siangci. Halo Bunda, jadi hari ini aku mau bikin konten tentang mengawali usaha bisnis catering nasi kotak sampai banyak pelanggan, gimana caranya. Dan ini aku mau sharing, ini pengalaman pribadi aku ya Bun. Jadi kalau misalnya nggak sama ya karena memang pengalaman kan satu dan lain orang berbeda. Dan semoga bisa menjadikan gambaran buat bunda-bunda yang lagi di rumah pengen terjun ke bisnis catering rumahan. Tapi sebelumnya bunda-bunda bisa klik tombol subscribe di bawah video untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita ya Bun. Karena subscribe gratis, jadi tinggal diklik tombol subscribe di bawah video. Oke Bunda, jadi ada beberapa pertanyaan juga. Bun udah berapa lama bisnis catering rumahan? Jadi kita udah bisnis catering rumah dari tahun 2014. Jadi kurang lebih 6-7 tahunan kita udah bisnis catering rumahan gitu. Jadi awal mulanya usaha bisnis karena 2014 itu aku resign, terus akhirnya di rumah jadi berumah tangga, jadi sering masak di rumah. Jadi kepikiran gimana kalau misalnya aku tes pasar saat itu gitu kan, aku suka masak. Terus memang ibu aku juga ada basic ya di catering dan juga kue dulu ibu aku. Jadi akhirnya mungkin kebawa juga. Terus akunya suka masak karena banyak waktu luang. Nah di situ baru aku kepikiran ke bisnis catering rumahan nasi kotak ini. Tapi kalau misalnya ditanya, Bun awal mulanya tuh modalnya berapa? Apa berapa juta? Atau untuk beli peralatan? Atau untuk beli apa? Itu aku nggak pakai modal yang kayak gitu Bun. Jadi modalnya itu memang dari uang belanja aku aja gitu. Kenapa bisa dari uang belanja? Nah jadi aku awalnya itu usaha memang aku kan tiap hari masak gitu tadi, jadi aku lebihin untuk masakan aku. Tiap hari kan bikin menu, yang namanya ibu rumah tangga, Senin menunya apa ya, Selasa menunya apa ya gitu. Jadi aku tiap hari bikin menu. Nah waktu itu karena aku pengen tes pasar sama masakan aku dulu, jadi sebelum bisnis itu aku tes pasar dulu masakan aku diterima atau enggak sama masyarakat, sama teman-teman sekitar, sama yang memang customernya gitu. Itu awalnya aku open order untuk nasi kotak makan siang. Jadi tiap hari itu aku bikin menu, terus itu aku share. Jadi kalau misalnya buat menu Senin, itu aku share-nya itu hari Minggu. Jadi aku share waktu itu via media sosialnya Facebook sama BBM Bun. Karena waktu itu kan belum ada WhatsApp, belum ada Instagram. Jadi BBM itu kan ada statusnya. Nah itu aku share dari jam 2 siang. Itu aku share menu untuk hari Senin misal ya. Menu untuk hari Senin ditunggu maksimal jam 9 malam. Di hari Minggunya aku share itu ditunggu sampai jam 9 malam. Untuk pemesanan minimal 2 box untuk satu alamat. Saat itu aku kasih minimal ordernya 2 box untuk satu alamat. Karena memang kita kan baru perkenalan dan juga tes pasar, gimana penerimaan masyarakat. Jadi akhirnya aku kasih minimal order. Kalau misalnya bunda-bunda, Bun di sini jaraknya jauh-jauh. Kalau minimal order cuma 2 ya aku dapatnya rugi. Kalau mau minimal ordernya dinaikin nggak apa-apa Bunda. Jadi disesuaikan sama kondisi Bunda gitu ya. Cuman di sini ini pengalamannya aku begini gitu Bun ya. Makanya videonya ditonton dari awal sampai akhir gitu ya Bun, biar nggak miskomunikasi. Terus habis itu sampai jam 9 malam kan aku tunggu orderannya. Nah paginya aku tuh belanja sendiri Bunda, masak sendiri, ngesiapin semuanya tuh sendiri. Aku nggak ada asisten, jadi bener-bener sendirian tanpa asisten, tanpa apapun, kecuali pas antar memang ada saudara yang bantuin untuk nganter ke alamat masing-masing. Jadi jam 11 siang itu aku udah selesai masak tuh, udah aku siapin semuanya. Nah saudara aku tuh baru dateng buat nganterin si nasi box itu ke alamat masing-masing. Karena waktu itu belum ada jasa kurir online, ojek online itu belum ada. Jadi aku pakai jasa saudara sendiri. Jadi dia cuma datang buat nganterin itu. Cuman dalam satu hari lumayan kok, 16-30 kotaan gitu. Dan aku juga sempet, wow lumayan juga ya gitu. Maksudnya
anemonya gitu dari temen aku, pegawai kantor, pegawai instansi, terus juga pegawai hotel ternama juga pesen gitu. Bahkan dari karyawan toko yang dia juga nggak bisa keluar untuk makan siang, dia juga pesen gitu. Jadi lumayan untuk anemonya saat itu. Jadi aku mengawalinya seperti itu ya bun gitu. Tapi kalau misalnya untuk bunda itu yang namanya usaha bisa disesuaikan sama lingkungan, kondisi, harga bahan, terus target marketnya bunda itu juga harus ditentukan. Mau target marketnya menengah atau menengah atas atau seluruh kalangan itu penting banget juga. Jadi kita jalannya kemana, menujunya kemana kita harus jelas. Kalau misalnya mau menengah ke atas, otomatis untuk bahan-bahannya juga lebih premium dan juga untuk bahan-bahannya lebih bagus juga, packagingnya juga lebih bagus dari yang untuk seluruh kalangan gitu. Itu nanti ada ilmunya sendiri ya bun gitu. Jadi ini aku mengawalinya awalnya gitu sampai beberapa orang yang udah pesen itu baru pesan nasi kotak untuk catering, untuk lain halnya. Jadi seperti itu bunda. Untuk yang rumahan nggak ada modal, jadi jangan berkecil hati, jangan khawatir gitu. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar itu dari sesuatu yang kecil. Yang penting kita usaha jangan sampai rugi, itu aja. Kalau misalnya labanya sedikit, itu nggak apa-apa untuk perkenalan asal kita tidak rugi gitu ya bun ya. Kemarin ada yang nanya juga gitu, bun kenapa ambil laba untuk nasi kotaknya cuma sedikit sih gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya bunda mau dibanyakin atau persenannya lebih dinaikin, itu juga nggak apa-apa. Jadi disesuaikan aja sama kondisinya bunda, lingkungannya bunda, terus juga mungkin untuk ongkirnya jaraknya jauh, jadi akhirnya harganya harus lebih mahal, itu nggak apa-apa ya bun gitu. Karena kita di sini sharing aja pengalaman gitu, nggak harus plek ketiplek sama, harus persis gitu, nggak juga gitu bun. Karena kan pengalaman orang dari satu sama lainnya itu beda gitu. Jadi di sini sekali lagi cuman sharing pengalaman. Semoga bisa menjadikan gambaran buat bunda-bunda yang tidak pernah usaha atau yang pemula gitu ya Bu. Tapi memang kalau misalnya kemarin masih menanggapi pertanyaan kenapa bunda kasih labanya kecil gitu ya untuk persenan nasi kotaknya, itu karena memang di video sebelumnya itu kan 30 nasi kotak ya yang aku jadikan contoh gitu. Karena dalam sehari itu nggak selalu 30, bahkan bisa ratusan nasi kotak. Nah dari 30 yang kecil itu kalau jadi ratusan, itu labanya satu hari berapa dikalikan 30 atau 25 hari, itu udah ketemunya juga lumayan besar gitu ya bun. Beda kalau misalnya cateringnya memang baru pemula, nggak selalu ada catering masuk, nah itu beda lagi, nanti bisa disesuaikan sama kondisi masing-masing. Oke ibunda, terima kasih sudah menonton video kita untuk kali ini. Boleh komen lagi di bawah video untuk sharing pengalaman boleh. Dan saya saat ini juga masih belajar terus ya bun gitu, karena banyak juga catering yang maju di sini, juga teman-teman catering juga banyak. Jadi saling belajar, saling mensupport satu sama lain. Yang pasti semoga semuanya rezekinya juga dilancarkan. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Buat bunda-bunda semuanya dimanapun berada, tetap semangat untuk menggapai rezeki. Yang pasti terima kasih sekali lagi. Jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan juga bisa di komen, di like ya bun. Thank you for watching bunda, bye bye.